Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Syah Mirza Indra Lesmana. Kali ini pada kelas mata kuliah Fisioterapi Olahraga. Dan di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai konsep fisioterapi olahraga. Pada kuliah fisioterapi olahraga kali ini, kita harus dimulai dengan mengetahui visi dan misi dari Esa Unggul, di mana visinya adalah menjadikan perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan yang unggul dalam mutu, pengelolaan, dan hasil pelaksanaan irama perguruan tinggi. Sedangkan misinya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, menciptakan suasana akademik yang kondusif, memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingannya. Pada mata kuliah fisioterapi olahraga ini kita akan bagi menjadi dua bagian, yaitu topik seluruh UTS, terdiri dari konsep fisioterapi olahraga, kompetensi, patofisiologi, pertolongan pengawasan fisioterapi olahraga, asesmen cedera olahraga, elektroterapi fisioterapi olahraga, manual terapi pada cedera olahraga. Kemudian setelah UTS kita akan masuk ke topik terapi latihan pada cedera olahraga, performa enhancement, kinesiotaping, masas pada olahraga, cedera olahraga ekstremitas atas, cedera olahraga ekstremitas bawah, dan cedera olahraga pada spine. Buku pegangan kita adalah buku Sport Fisioterapi, buku Foundation of Therapeutic Exercise, dan buku Athletic Trainer. Pada kuliah ini seperti biasa, penilaian meliputi kehadiran 10%, UTS 30%, UAS 30%, dan tugas 20%. Baiklah, teman-teman, mari kita mulai dengan mengetahui konsep fisioterapi olahraga, di mana ketika kita ingin mengetahui konsep fisioterapi olahraga, kita akan mulai mengetahui dengan definisi fisioterapi terlebih dahulu. Karena kalau kita pisahkan fisioterapi olahraga adalah fisioterapi olahraga. Jadi kita paham dulu apa itu fisioterapi sesuai dengan Permenkes nomor 80 tahun 2015 yang mengatakan bahwa fisioterapi adalah bentuk pelayanan kepada individu atau masyarakat atau kelompok yang dapat mengembangkan, memelihara, memulihkan gerak serta fungsi tubuh sepanjang kehidupan dengan menggunakan manual, peningkatan gerak, pelatihan fisik, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Jadi pada intinya, fisioterapi itu adalah suatu pelayanan kepada individu masyarakat untuk mengembangkan, memelihara, memulihkan gerak dan fungsi sepanjang kehidupan dengan metode fisioterapi. Dikarenakan fokus fisioterapi adalah kepada gerak dan fungsi, maka kita harus melihat kepada masalah gerak dan fungsi dari pasien-pasien kita. Oleh karena itu, fragmentasi pelayanan fisioterapi terdiri dari fisioterapi kesehatan wanita, tumbuh kembang, K3, kesmas, geriatri, fisioterapi medik dari muskuloskeletal, kardiovaskular, neurologi, dan fisioterapi olahraga. Mengapa? Karena semuanya akan melihat kepada konsep gerak dan fungsi yang berbeda-beda pada setiap fragmentasinya. Nah, itulah fisioterapi. Jadi dengan demikian, karena tanggal gerak dan fungsi, maka kita melakukan penanganan terhadap aktivitas fisik seseorang. Kita bagi orang itu ada yang melaksanakan aktivitas fisik sehari-hari, namanya active daily living, yaitu kerja fisik yang menyangkut sistem lokomotor pada tubuh manusia yang ditujukan dalam menjalankan aktivitas hidup sehari-harinya. Ini adalah aktivitas fisik. Jadi seperti berjalan, mencuci, masak, bekerja di kantor, itu adalah aktivitas fisik. Apakah boleh itu dianggap sebagai suatu olahraga? Kita lihat dulu. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa aktivitas fisik adalah olahraga. Tetapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa harus membedakan aktivitas fisik dan olahraga. Kita lihat apa bedanya. Yang pertama kita pahami dulu arti latihan. Yang berasal dari kata exercise, yaitu suatu aktivitas fisik yang memiliki tujuan tertentu dan ada aturannya, dilakukan secara sistematis. Jadi, ada perhitungan tujuh tadi, pengulangan gerakan, dan macam-macam lagi yang untuk menentukan bahwa dia itulah suatu latihan. Artinya kalau kita melakukan suatu gerakan aktivitas fisik yang memiliki aturan sistematis, seperti nyuci dengan ngangkat berapa lama, jalan di mall dengan ukuran denyut nadi, maka ini bisa kita kategorikan sebagai latihan. Nah, yang berikutnya adalah pengertian dari olahraga sendiri. Olahraga adalah aktivitas fisik yang memiliki tujuan tertentu dengan aturan tertentu dan ada tujuannya, serta bersifat overload. Jadi olahraga ini harus sampai capek.
aktivitas fisik yang menimbulkan kelelahan adalah olahraga. Karena kalau kita definisikan adalah suatu aktivitas fisik teratur arah baik dan benar, karena ada aturan-aturan sistematisnya, kemudian tujuan tertentu, olahraga prestasi, olahraga kesehatan, olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, dan semua aktivitas ini bersifat overload. Jadi artinya kemampuannya itu melebihi kemampuan tubuh. Karena overload ini akan menghasilkan rangsangan adaptasi tubuh manusia. Dan rangsangan ini akan menyebabkan perubahan fisiologi oleh olahraga. Nah, kalau kita melihat kepada olahraga ini, maka siapa tenaga-tenaga terlibat olahraga itu banyak sekali. Dan untuk menghindari benturan-benturan dengan tenaga-tenaga lain, maka nanti kita akan bicara di olahraga terkait dengan cedera. Kenapa? Jadi untuk menghindari ketika kita fisioterapi sebagai pelayanan kesehatan, maka kita bicara pada cedera, agar tidak terjadi friksi atau singgungan-singgungan dengan tenaga kesehatan, tenaga olahraga lainnya. Jadi entry point-nya fisioterapi olahraga adalah cedera. Ketika kita masuk pada cedera, maka itulah. Kalau kita lihat kenapa? Karena di EWSPT dikatakan bahwa yaitu mencegah cedera, mengembalikan fungsi dan meningkatkan performa semua pada cedera. Jadi sport fisioterapi adalah suatu tenaga profesional yang dikenal mampu mendemonstrasikan keterampilan lanjutnya dalam mempromosikan aktivitas yang aman, memberikan program rehabilitasi dan latihan untuk tujuan mencegah cedera, meningkatkan fungsi optimal, dan berkontribusi dalam peningkatan performa pada olahraga, pada setiap atlet. Jadi artinya kita harus mampu memberikan kemampuan atlet itu kembali seperti sebelum cedera. Sambil contoh, misalnya Cristiano Ronaldo itu sebelum cedera main di Juventus, kalau setelah cedera main di Persija, maka fisioterapinya gagal dalam hal ini. Nah, di pengertian lain dari IFSPT, itu International Federation of Sport Physiotherapy atau Organisasi Fisioterapi Olahraga Dunia, mengatakan bahwa fisioterapis itu harus memiliki master level pendidikannya. Jadi pendidikannya harus S2 atau spesialis. Nah, karena di Indonesia masih belum S2, maka kita tidak akan memenuhi 11 kompetensi yang diminta oleh IFSPT. Jadi International Federation of Sport Therapy menjelaskan ada 11 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sport fisioterapis, yaitu pencegahan cedera, penanganan akut, pemulihan, peningkatan performa, promosi terhadap gaya hidup yang aman, pembelajaran seumur hidup, professionalism management, keterlibatan penelitian, melaksanakan praktek dengan baik, ya, memberikan inovasi-inovasi pada praktek dan mempromosikan anti doping. Nah, karena kemampuan fisioterapi di Indonesia belum sampai kepada level ini, maka kita baru menggunakan 4 kompetensi yang diperlakukan untuk fisioterapi Indonesia. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya mengenai kompetensi ini adalah injury prevention, acute intervention, rehabilitation, dan performa enhancement. Jadi karena memang pendidikan fisioterapi di Indonesia masih belum mencapai level master, maka kita akan memberikan 4 kompetensi saja pada fisioterapi olahraga di Indonesia. Kenapa? Karena memang inilah yang menjadi inti bagi seorang sport fisioterapi dalam medical team setting. Jadi kalau kita bekerja dalam klub, kita bekerja dalam satu tim, maka tugas fisioterapi adalah mencegah cedera, melakukan asesmen, membuat manajemen cedera dengan rehabilitasi, memodifikasi latihan dan tes kembali ke cabang olahraganya, memperbaiki teknik dan peningkatan performa, dan melakukan komunikasi yang baik dengan pelatih, manajemen, dan tim medis lainnya. Inilah aturan yang dimiliki oleh IFSPT untuk fisioterapis yang terlibat di olahraga, terutama di kecabangan. Nah, oleh karena itu, untuk bisa mencapai kompetensi sebagai seorang fisioterapi olahraga, di samping pendidikan formal yang kita dapat di sekolah, maka tambahan yang harus didapat yaitu pengetahuan mengenai sport biomekanik dan kinesiologi, untuk mengetahui bagaimana kita mengenal cara orang melakukan aktivitas olahraganya, sport psikologi karena kita memiliki pasien-pasien yang berjiwa atlet, sport farmakologi untuk mencegah doping, dan sport fisiologi untuk mendapatkan perubahan-perubahan yang terjadi pada
pasien terhadap pada atlet yang mengalami cedera. Untuk itu juga kita mesti memiliki keterampilan khusus dalam melakukan pendekatan olahraga seperti manual terapi, karena pendekatan cedera olahraga dengan manual terapi mampu mengaplikasikan tapping, strapping, dan bandaging, mampu melakukan on-field assessment dengan akurat, mampu melakukan patient examination, mampu menegakkan diagnosa dengan tepat dan cepat, mampu mencegah cedera bagi atlet, mampu menyusun desain latihan bagi atlet, dan mampu melakukan manajemen emergensi. Inilah keterampilan-keterampilan itu harus dicapai oleh seorang fisioterapis olahraga. Nah, sehingga selain itu, seorang fisioterapis olahraga juga harus memahami aturan-aturan dalam pertandingan, seperti bagaimana ketika seragam digunakan ketika terlibat dalam cabang olahraga, bagaimana aturan mesti masuk ke lapangan dalam olahraga, bagaimana mengenal aturan pergantian pemain, dan bagaimana mengenal aturan terkait dengan cedera. Kalau ini kita pahami, maka kita betul-betul seorang fisioterapis olahraga. Jadi inilah konsep fisioterapis olahraga yang ternyata tidak sama dengan konsep fisioterapis khusus letal atau neuro, karena kita memiliki target kepada pasien atau kepada klien kita untuk meningkatkan performa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.